Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang akuisisi dengan kepemilikan penuh 100% setelah periode setelah. Jadi di sini adalah neraca saldo dari PT Nusantara sebagai induk dan PT Andalas sebagai anaknya pada periode 31 Desember 2016. Pada tahun berjalan, PT Andalas membagikan dividen sebesar 100 juta dan melaporkan laba bersih sebesar 250 juta. PT Nusantara sebagai entitas pemilik PT Andalas mencatat transaksi sebagai berikut. Nah, yang pertama, mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas yaitu 100 juta dikali 100% dari akuisisi penuh. Jadi jurnalnya adalah kas sebesar 100 juta pada investasi pada PT Andalas sebesar 100 juta. Kemudian yang kedua, mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas sebesar 250 juta dikali 100% dari akuisisi kepemilikan penuh. Jadi untuk jurnalnya adalah investasi pada PT Andalas sebesar 250 juta terhadap bagian laba atas PT Andalas sebesar 250 juta. Kemudian, menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan sebesar 5 juta dikali 100% dari akuisisi kepemilikan penuh, yaitu 100%. Untuk jurnalnya adalah investasi pada PT Andalas sebesar 5 juta terhadap bagian laba atas PT Andalas sebesar 5 juta. Nah, 5 juta ini adalah diferensial 60 juta yang dialokasikan ke sisa manfaat, yakni 12 tahun, maka perhitungan amortisasinya itu sebesar 5 juta. Jadi dihitungnya itu 60 juta dibagi masa manfaat asetnya yaitu 12 tahun, sehingga ketemulah hasil 5 juta. Kemudian yang D, untuk mencatat penurunan nilai goodwill sebesar 225 juta dikali 100%. 100% adalah akuisisi kepemilikan penuh. Nah, untuk penurunan nilai goodwill ini sebenarnya goodwillnya itu sebesar 100 juta, akan tetapi mengalami penurunan yaitu sebesar 25 juta, sehingga jurnalnya adalah investasi pada PT Andalas sebesar 25 juta terhadap bagian laba atas PT Andalas sebesar 25 juta. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang perhitungan jurnal eliminasi, di mana di sini ada investasi ditambah non pengendalian sama dengan modal saham ditambah saldo laba. Kemudian ada diferensial yaitu tanah, bangunan, akumulasi penyusutan bangunan, dan goodwill. Untuk saldo laba 1 Januari 2015 yaitu rasionya 100%. Nah, 100 ini adalah akuisisi kepemilikan penuh. Kemudian modal saham ini didapat dari neraca saldo ini. Kemudian untuk saldo labanya juga dapat dari neraca saldo. Kemudian diferensialnya ini tanah 210 ini ada di soal karena tanah mengalami kenaikan nilai wajar sebesar 210 juta. Kemudian bangunannya ini mengalami penurunan sebesar 60 juta. Dan akumulasi penyusutannya ini dari diferensial tiap tahunnya yaitu 5 juta. Kemudian goodwill dari soal, di mana yang awalnya goodwill 100 juta tersebut. Kemudian laba bersihnya ini kita menggunakan di soal. Di soal ini ada 250 juta, melaporkan laba bersih sebesar 205 juta di sini. Kemudian sehingga menghasilkan investasinya juga sebesar 250 juta. Untuk dividennya itu sebesar PT Andalas yang membagikan dividen sebesar 100 juta. Kemudian di saldo laba akan mengurangi yaitu sebesar 100 juta dan investasi akan mengalami pengurangan sebesar 100 juta. Untuk penyesuaian ini yaitu penyusutan ini disesuaikan yaitu 5 juta dan 25 juta ini dari soal hasil evaluasi menunjukkan bahwa nilai wajar PT Andalas adalah lebih rendah yaitu 25 juta. Jadi 25 juta dikurangi 5 juta akan menghasilkan 20 juta. Kemudian kita jumlahkan investasi sebesar 1.735 juta, modal saham sebesar 800 juta, saldo laba sebesar 700 juta, tanah sebesar 210 juta, bangunan sebesar 60 juta, akumulasi penyusutan bangunan sebesar 10 juta, dan goodwillnya sebesar 25 juta. 75 juta ini seperti selisih yang awalnya 100 juta, kemudian terjadi penurunan 25 juta sehingga menghasilkan 75 juta. Buat jurnal atas perhitungan eliminasinya. Yang pertama itu mengeliminasi pengakuan penghasilan dari PT Andalas. Jurnalnya bagian laba atas PT Andalas sebesar 230 juta. 230 juta ini hasil dari melaporkan labanya sebesar 250, kemudian
terjadi penyesuaian sebesar 20 juta sehingga mendapatkan hasil yaitu 230 juta. Kemudian dividen yang diumumkan sebesar 100 juta dan investasi pada PT Andalas sebesar 130 juta atau selisih dari bagian laba atas PT Andalas dan dividen yang diumumkan. Kemudian mengeliminasi saldo awal investasi yaitu saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta dari sini. Kemudian saldo laba sebesar 550 juta dari sini dan diferensial sebesar 255 juta adalah hasil dari penjumlahan tanah, dikurangin bangunan, ditambah akumulasi penyusutan bangunan, dan ditambah goodwill. Kemudian pada bagian kreditnya yaitu investasi pada PT Andalas sebesar 1.605 juta. Kemudian kita akan mengeliminasi pengalokasian diferensial yaitu tanah sebesar 210 juta dari sini. Kemudian ada goodwill sebesar 100 juta dari sini dan akumulasi penyusutan sebesar 5 juta dari sini. Kemudian ada bangunan dan peralatan sebesar 60 juta dari sini dan diferensial sebesar 255 juta. Sehingga jurnalnya tanah sebesar 210 juta, goodwill sebesar 100 juta dan akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan sebesar 5 juta terhadap bangunan dan peralatan sebesar 60 juta dan diferensial sebesar 255 juta. Selanjutnya yaitu mengeliminasi pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi, yaitu perlu diketahui jurnal sebenarnya pada saat kita melakukan penyusutan yaitu beban penyusutan berada di sisi debit dan akumulasi penyusutan berada di sisi kredit. Akan tetapi karena di sini melakukan pengeliminasian, jadi jurnal tersebut dibalik sehingga jurnalnya itu menjadi akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan berada di debit dan beban penyusutannya berada di kredit sebesar 5 juta. Kemudian mencatat penurunan nilai goodwill yaitu dengan jurnal kerugian penurunan nilainya sebesar 25 juta dan goodwillnya sebesar 25 juta. Nah, 25 juta ini hasil dari yang awalnya goodwillnya 100 juta kemudian terjadi penurunan sebesar 25 juta. Oke, selanjutnya kita sudah sampai pada kertas kerja konsolidasian periode 31 Desember 2016. Di sini terdapat neraca saldo yang ada di awal, kemudian ada jurnal eliminasi dari jurnal yang telah kita buat tadi, kemudian ada konsolidasian yaitu dari neraca saldo dan jurnal eliminasinya. Untuk yang pertama, kita melakukan eliminasi pengakuan penghasilan dari PT Andalas yaitu sebesar 230. Kita masukkan pada jurnal eliminasi pada penghasilan dari anak usaha yaitu 230. Kemudian bagian kreditnya yaitu dividen yang diumumkan sebesar 100 dan investasi pada PT Andalas sebesar 130. Nah, dikurangi dividen yaitu 100 pada bagian kredit dan investasi pada PT Andalas sebesar 130. Kemudian kita akan mengeliminasi saldo awal investasi yaitu saham biasa PT Andalas sebesar 800, saldo laba 550, diferensial sebesar 255 juta dan investasi pada PT Andalas sebesar 1.605 juta. Kita masukkan pada kertas kerja konsolidasian yaitu nah di sini ada 800 juta saham biasanya, kemudian ada saldo laba awalnya sebesar 550 juta dan diferensialnya sebesar 255 juta sehingga di kreditnya yaitu sebesar 1.605 juta. Oke, untuk mengeliminasi pengalokasian diferensial ini ada tanah sebesar 210 juta, goodwill sebesar 100 juta, akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan sebesar 5 juta, pada bangunan dan peralatan sebesar 60 juta dan diferensial sebesar 255 juta. Jadi, pada kertas kerja konsolidasian bagian jurnal eliminasi, di sini ada tanah sebesar 210 juta, kemudian ada goodwill sebesar 100 juta, dan ada akumulasi penyusutan sebesar 5 juta. Ini 10 juta dari ini akumulasi penyusutan yang jurnal selanjutnya. Jadi dijadikan satu yaitu menghasilkan 10 juta. Kemudian yang beban penyusutannya sebesar 5 juta kita masukkan di sini. Terus bagian catat penurunan nilai goodwill yaitu kerugian penurunan nilai sebesar 25 juta dan goodwillnya sebesar 25 juta yaitu di sini kerugian penurunan nilai goodwillnya sebesar 25 juta. Kemudian pada goodwillnya di sini 25 juta. Sehingga akan menghasilkan konsolidasian di mana pada bagian aktiva dan pasiva ini akan menghasilkan kebalancean. Jadi aktivanya balance dengan pasifanya. Kemudian jurnalnya juga akan balance antara debit dan kredit. Kemudian untuk laporan posisi keuangan konsolidasian pada PT Nusantara dan entitas anak ini diambil dari kertas kerja konsolidasian bagian
bagian sini sampai sini. Jadi, laporan posisi keuangan konsolidasian antara aset dan pasifa atau aset, liabilitas, dan ekuitasnya ini akan balance yaitu sebesar 9 miliar 30 juta. Sekian dari saya, terima kasih. Utang usaha sebesar 1 miliar 450 juta dan utang obligasi sebesar 2 miliar dimasukkan pada laporan posisi keuangan yang tadi di bagian liabilitas. Kemudian untuk ekuitasnya yaitu saham biasanya sebesar 3 miliar dan saldo labanya sebesar